La tadkhulul malaikatu baitan. Malaikat tidak pernah mau masuk ke satu rumah. Ingat betul ini ya. Fihi kalbun. Fihi kalbun, yang di dalamnya terdapat anjing. Saya ulang. Yang di dalamnya terdapat anjing. Au suratun tamathil. Ya. Au suratun tamathil. Jadi satu anjing. Yang kedua, surah tamathil. Surah tamathil itu ada yang mengartikan patung, ada yang mengartikan gambar makhluk hidup, gitu kan? Nanti kita lihat ya, kita lihat nanti. Kita harus baca hadis dengan ilmunya ya, tidak bisa baca hadis dengan terjemahan. Kalau ibu baca hadis dengan terjemahan, itu besar kemungkinan keliru nantinya. Bisa salah gitu ya. Jadi pelajari dulu ilmunya, baru kita tafsirkan. Saya kasih contoh paling gampang begini. Makan yang sunnah pakai apa? Kata amin. Berapa jari? Baik, baik, 3 jari. Sudah pernah lihat hadisnya? Dari mana tahunya? Oke? Lihat sini. Berarti kalau saya makan pakai sendok, nggak sunnah dong? Ibu makan sayur pakai apa? Ibu nggak sunnah tuh. Baik, teman-teman sekalian, ibu sekarang perhatikan. Ibu makan nasi berapa jari? 3 jari. Kapan habisnya? Makan nasi 3 jari kapan habisnya? Masya Allah. Lihat sini. Lihat sini ya, pelan-pelan. Hadis itu ketika disampaikan, Nabi sedang memberikan contoh ngambil kurma begini. Ya, kata Nabi, makanlah seperti ini. 3 jari itu sedang memegang kurma. Oke? Maaf, kalau memegang kurma itu dengan 5 jari apa maksudnya tandanya? Gitu? Nah, dan di zaman Nabi bukan cuma ada kurma, ada gandum, ya, ada juga aish, ya semacam roti sobek begini. Mustahil makan roti itu dengan 3 jari, gitu kan? Ada jari yang digunakan. Karena itu kata para ulama hadis, maksud hadis ini itu menggunakan bahasa kiasan, bukan bahasa langsung. Ini menunjukkan kesopanan kalau dalam bahasa Arab. Maksudnya makanlah sesuai dengan kadar makanannya. Itu sunnahnya. Jadi kalau makanan itu makanan kue yang butuh dengan 3 jari atau bahkan 2 jari, jangan berlebihan. Ya, kalau misalnya Anda makan nasi, gunakan 5 jari ya. Ya, kalau Anda makan dengan sayur, ya gunakan sendoknya, gitu kan? Dan seterusnya, itu sunnahnya. Nah, ini yang saya maksudkan, tidak bisa kita melihat hadis hanya sekedar lihat terjemahan bisa disimpulkan hadisnya. Jelas di sini? Baik, salat sunnah yang terbaik lakukan di mana? Tuh, belum selesai sampai situ hadisnya. Belum selesai, nggak pakai roh juga dia. Oh enggak, belum selesai. Baik ya, lihat kalimatnya, wa baiti huna, kata Nabi, rumahku di sini. Kata Ibnu Hajar al-Asqalani yang meriwayatkan hadis ini, kata beliau dalam Fathul Bariyah, kalimat Nabi dan rumahku di sini menunjukkan bahwa maksud sholat sunnah itu yang terbaik di rumah jika rumahnya dekat dengan masjid. Ya. Rumah Nabi di mana? Di masjid. Ya. Rumahku di sini, rumahku di masjid. Jadi dekat dengan masjid, yang terbaik tunaikan di rumah supaya tempat sujudnya semakin meluas. Tapi kalau ibu misalnya rumahnya jauh dari masjid, ibu orang Rawamangun, pengen ikut kajian subuh di Bekasi, sholat sunnah di sini kapan nyampe ke sananya, gitu kan? Nggak akan nyambung. Nah, itu nanti ada beberapa turunan-turunan hadis. Dan di sini kasusnya banyak sekali. Ya. Nah, saya mau turunkan ke pembahasan kita. Sekarang lihat, ada kalimat anjing di sini. Hampir tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya, bahwa yang dimaksudkan ada kalimat fihi di dalamnya. Di dalam. Jadi di satu rumah di dalamnya ada anjing. Ya, bukan yang dimaksudkan anjing penjaga gitu. Ya, bukan dalam konteks ini. Walaupun ulama memandang makruh keadaannya sekiranya tidak sangat dibutuhkan. Sekiranya jika sangat tidak dibutuhkan. Ya. Jadi di sini maksudnya ada kalimat fihi itu di dalam. Dia ada orang yang piara anjing atau anjing tanpa sengaja masuk ke dalam rumahnya. Karena ada riwayat nanti Jibril akan datang kepada Rasulullah, tapi kemudian dia tidak masuk, ditunggu oleh Nabi. Kenapa gitu kan? Ketika kemudian Nabi lihat ternyata ada anak anjing masuk ke sela-sela ranjangnya. Ya, kata Nabi, dari mana itu bisa masuk? Tidak diketahui, dikeluarkan. Ketika dikeluarkan baru malaikat turun. Dijangankan malaikat Mikail, malaikat Jibril pun tidak mau turun kepada Nabi saat itu karena di dalamnya ada anjing. Ya. Apa yang bermasalah dari anjing? Kata para ulama, lihat sini ya. Ini yang saya maksudkan penafsiran hadis. Pertama, ada yang mengartikan anjingnya sebagai hewan. Nah, kedua, ada yang lebih dalam lagi mengamatinya. Ya. Yang dimaksud dengan anjingnya yaitu najis yang melekat pada liurnya.
Ya, najis yang melekat pada liurnya. Sesuatu yang kotor. Ya. Kenapa disebutkan dengan anjingnya dalam kalimat ini? Karena bahkan kita tidak bisa mengetahui kapan anjing menjilat tubuhnya, sehingga liurnya menempel dalam tubuhnya. Kemudian dia duduk di kursi, duduk di tempat, masuk kemana-mana, jilat yang lain. Maka kotoran-kotoran ini menyebar, sehingga menjadikan malaikat tidak senang turun ke tempat yang kotor atau bahkan bernajis. Orang yang mengartikan anjing saja, maka dia akan membatasi, yang penting nggak ada anjing di rumah. Tapi orang yang mengartikan liur atau kotoran atau najisnya, dia memperluas. Malaikat pun tidak akan turun ke tempat yang tempat itu kotor sekalipun tidak ada anjingnya. Ya, jadi hati-hati Bu ya, hati-hati. Tempat-tempat kotor itu nggak mau malaikat turun. Itu tempatnya setan, tempat jin. Ya, tempat jin, tempat yang nggak pernah digunakan untuk berzikir, tempat yang kotor tidak pernah dibersihkan, itu yang turun paling jin. Makanya suasana ibu masuk ke rumah kosong yang tidak ada penghuni, suasana masih kotor dengan rumah bersih itu akan lain. Saat masuk aja udah beda. Nggak percaya silahkan ibu masuk ke rumah biasa gitu kan, tenang gitu, nyaman. Ketika masuk ke tempat yang kotor, suasana sudah lain. Sudah bau nggak enak, perasaan nggak tentram dan sebagainya. Jelas di sini? Nah, ini bagian yang pertama. Ya. Jadi ini malaikat tidak senang turun ke tempat-tempat demikian. Jadi kalau misalnya ibu ingin disinggahi malaikat tempat rumahnya, selain digunakan berzikir, maka bersihkan. Bersihkan gitu kan? Dari yang kotor-kotor, dari yang tidak baik dan sebagainya. Kami di rumah coba praktekkan, ya, itu beli speaker aktif Bu ya. Yang speaker aktif kemudian diisi dengan Quran aja gitu. Kita padukan, berusaha untuk menjadikan rumah bersih plus dengan ada nuansa zikirnya. Di saat kita nggak bisa baca Quran pun kita dengar bacaan Quran tuh. Itu Masya Allah, suasananya lain Bu. Enak gitu ya. Kita bikin di kamar. Jadi saya sekarang pun nggak ada di rumah atau kosong pun, itu Qurannya muter terus. Satu kali pernah saya matikan. Begitu dimatikan, itu suasananya lain. Enak gitu. Ya, masuk tuh kayak biasa ya. Tapi ketika Quran dinyalakan lagi ada ketenangan ya. Ibu bisa coba, misalnya silakan ya, ambil, atau misalnya ambil aja misalnya di handphonenya, bacakan Quran ya. Misal ibu bacakan itu dengan handphonenya gitu kan, lalu Anda keluar masuk lagi, itu suasana sudah lain. Ada kenikmatan di situ. Dan kadang-kadang jadi pengingat. Saya pernah pulang malam sekali, sekarang jam 12 lebih gitu kan. Saya ke rumah, itu Qurannya masih muter. Itu sampai saya tunjuk itu. Kamu tidak dihisab sampai malam ini masih bisa baca. Saya malam ini belum baca gitu kan. Kemudian kita tepikan, kita ambil wudhu, kita menghadap kiblat, kita bacakan. Kita habis itu bermuhasabah gitu kan. Masya Allah, yang gak dihisab kamu terus baca. Padahal engkau tidak ditanya sama sekali. Masa saya yang ditanya, dihisab, dan jelas antara surga dengan nerakanya mana yang bisa jadi pilihan, tidak bisa memiliki amalan untuk pulang. Itu jadi pengingat dalam kehidupan kita. Yang kedua, gambar atau patung di sini. Ya. Di sini ulama ada khilaf, terbagi pada dua bagian. Khilafnya sangat ringan sekali. Ya. Yang pertama tadi yang tekstual, pokoknya gambar apapun, patung apapun nggak boleh gitu kan. Ini biasanya yang terlalu berhati-hati dia. Pokoknya setiap ada gambar, setiap ada apalagi patung macam-macam, maka itu berusaha untuk ditepikan, hilangkan. Ya. Yang kedua, menelusuri dulu maksud hadis ini kemana dengan membaca hadis-hadis yang lainnya. Ternyata ketika diperhatikan, ya, ibu di antara istri Nabi ada Sayyidah Aisyah. Ibu kenal? Kenal di mana? Luar biasa. Cuma di sini yang kenal Sayyidah Aisyah, ini tidak. Baik. Sayyidah Aisyah itu ya, putrinya Abu Bakar, istrinya Nabi SAW. Itu dalam keadaan kecilnya itu masih pernah bermain dengan boneka dumyah, boneka kuda-kudaan. Oleh Nabi dibiarkan. Padahal kalau kita lihat konteksnya ke sini kan itu termasuk bagian dari yang dimaksudkan di sini gitu kan. Kalau lihat secara tekstualnya. Tapi nanti setelah berumah tangga, beliau pasang sesuatu, kata Nabi, sobek itu, nggak usah ada di sini gitu kan. Jadi ada sesuatu yang diperkenankan, ada yang tidak. Ketika dilacak oleh para ulama, kapan Nabi memperkenankan, kapan tidak. Ternyata umumnya yang dilarang dari benda-benda ini, patung ataupun gambar-gambar, itu adalah gambar-gambar dan patung yang mengesankan, ya, mengesankan. Satu, ada nilai pengkultusan, ya, atau secara langsung bertentangan dengan hukum Allah. Ada nilai-nilai kesyirikan misalnya di sini. Ya. Awas, hati-hati ya. Atau minimal yang punya sifat makruh, membuat kita malas mengerjakan sesuatu. Ya. Misal, maaf ya, kalau orang tua mungkin masih bisa mencerna mana yang terbaik, mana yang harus dibuang. Tapi kadang anak-anak kan suka tempel macam-macam, kan?
idolanya misalnya artis A atau idolanya pemain sepak bola B dan sebagainya gitu kan. Begitu dia lihat itu jadi semangat, nah itu yang tidak boleh. Ya, jadi seakan-akan benda itu diposisikan memberikan inspirasi seperti benda hidup. Itu yang keliru. Ya, maka dari itu kemudian Nabi pernah melarang tato, ya, dan sampai hari ini larangan berlaku. Kemudian melarang gambar-gambar yang pada masa zaman jahiliyah memang mereka ketika digambarkan suasana itu seakan-akan seperti mendapatkan kekuatan dari situ. Ya. Supaya lebih berani gambar tato singa misalnya kan, Masya Allah singanya dari tato pakai singa, nggak begitu ya. Kemudian dia tempelkan misalnya, sama aja nggak akan merubah sesuatu ya. Supaya lebih tampil begini, gambarkan ini, gambarkan itu sangat dilarang ya, sangat dilarang. Sama dengan anda panjang misalnya ya, ada foto fulan, foto tertentu, begitu dilihat, duh bagus ya, seperti ngelihat kita misalnya gitu kan. Nah itu sesuatu yang sudah keliru ya. Apalagi kalau sudah sampai dikultuskan ya, dikultuskan saya kan, dengan foto tertentu, seakan-akan ibadah menghadap ke situ, macam-macam dan sebagainya, doanya mohonnya ke situ sehingga tidak nyambung gitu kan. Nah, ini hal-hal yang dilarang. Ya. Kalau sudah sampai ke sini, ini yang paling bahaya. Ini yang paling bahaya. Dan tidak ada bedanya dengan zaman jahiliyah saat patung-patung dikeluarkan. Ya. Jadi di sini ulama kemudian yang kedua berpendapat, kalau sekiranya ada gambar-gambar yang melahirkan manfaat yang memang dibutuhkan untuk maslahat hidup manusia, itu ma'fu'anhu sifatnya boleh digunakan. Ya, seperti misal saya beri gambaran, ini tegas ya, ulama di sini tegas sekali. Saya beri gambaran kayak anak-anak misalnya atau fakultas kedokteran atau di biologi yang menggunakan rangka misalnya untuk kepentingan penelitian, itu boleh. Sah hukumnya. Ya, tidak digunakan pada yang lain. Ya, ada rangka malam-malam dibawa ke rumah orang, disimpan di tengah-tengah itu kan, diajak tahajudnya, itu salah ya. Tapi kalau dia simpan di lab untuk penelitian, untuk menerangkan alurnya ke sini, itu sah hukumnya. Boleh, nggak ada masalah. Ya. Atau juga misalnya gambar kita, foto yang ada di KTP, ada di mana, di paspor, gitu kan? Atau ingin mengenalkan kepada anak dan sebagainya, itu nggak ada masalah di situ. Atau kepentingan penyidikan, ya. Bagaimana gambaran orangnya? Pokoknya begitu Pak. Tolong dilukiskan. Saya nggak bisa gambar, nggak boleh, haram hukumnya. Ya nggak akan ketahuan orangnya, nggak akan ketahuan, gitu kan? Ya. Jelas sampai sini ya? Baik, jadi hal-hal yang sifatnya darurat atau jadi kebutuhan maslahat kehidupan itu masih boleh digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum-hukum ini. Jelas sekiranya insyaallah? Baik, jadi saya simpulkan dan saya tutup di sini. Jika rumah kita ingin sekiranya disinggahi oleh malaikat dalam kebaikan, pertama, ya, jadikan rumah itu sebagai kebutuhan hidup. Saya ulang, jadikan sebagai kebutuhan hidup, bukan hanya pemenuhan keinginan yang jadi aksesoris kehidupan. Tidak diinginkan kalau ibu pengen rumah di sini, bangun, rumah di sini, bangun. Itu yang pertama sudah berbeda dengan tujuan Al-Quran. Jelas di sini? Pak, itu satu. Yang kedua, saya agak cepat. Rumah yang seringkali disinggahi oleh malaikat adalah rumah yang dihidupkan dengan nilai ibadah. Nilai ibadah. Silahkan ibu bisa hadirkan sholatnya, bacaan Qurannya, macam-macamnya, hidupkan ya. Dan yang ketiga, itu rumah yang disucikan dari berbagai hal yang tidak diperkenankan oleh agama. Sekira itu. Rumah yang disucikan dari berbagai hal yang tidak diperkenankan oleh aturan agama. Jelas surayanya? Alhamdulillah. Baik, ini malaikat baru ke rumah, belum tentu ngikutin ibu. Ada malaikat yang ketika ibu keluar rumah diikutin juga. Ada betul, sampai ke rumah orang lain ikut juga. Mau saya tutup sampai situ atau sampai sini aja? Oh, sampai diikuti. Baik. Ada dua jenis malaikat, saya bahas kedua-duanya atau satu? Baik ya. Yang satu malaikat rahmat, yang kedua malaikat maut. Oke? Saya tutup ya. Saya minta 5 menit saja karena hari ini Jumat, kami mesti ke Kuningan ya. Baik. Para ibu sekalian, hadis Muslim nomor hadis 2010. Hadis Muslim nomor hadis 2010. Saya ulang ya. Hadis Muslim nomor hadis 2010. Singkatnya begini, nanti saya bacakan hadisnya, saya ambil makna singkatnya dulu. Jika ibu ingin disertai malaikat dalam beraktivitas dimanapun, kapanpun, jadikan tempat itu sebagai tempat tilawah Al-Quran. Saya ulang, jadikan tempat itu sebagai tempat tilawah Al-Quran.
Misal, maaf, di rumah ibu bertilawah Quran. Ketika ibu ingin singgah ke tempat orang lain, misalkan malaikat ingin ikuti. Nah, pilihan pertamanya, ya maka seringlah berkunjung ke tempat-tempat yang ada tilawah Qurannya. Ya, tilawah itu beda dengan baca. Lain ya. Pelan-pelan nanti saya terangkan, Yang kedua, maksudnya tempat yang kalau ingin diikuti malaikat, kan? Yang kedua, majlis ilmu. Saya ulang, majlis ilmu. Majlis ilmu. Yang pertama, tempat yang seringkali digunakan untuk tilawah Quran. Jadi kalau ibu misalnya ada kesempatan pergi kemana, gunakan untuk bertilawah. Maka itu Masya Allah, kalaupun tempatnya belum tiba, tapi kita biasakan untuk tilawah, itu malaikat hadir di situ. Ya. Ingat, tilawah itu bukan sekedar baca. Tilawah itu lebih kepada memahami. Ya, jadi baca Quran dengan terjemahnya, lihat tafsirnya, gitu kan? Masya Allah. Kemudian ibu coba amalkan, itu disebut dengan tilawah. Ya. Di tilawah itu, hati-hati, tilawah itu punya 3 arti. Baca, pahami, amalkan. Baca, pahami, amalkan. Karena itu sifat tilawahnya Nabi dan sahabat itu gak banyak ayat. Paling banyak 5 ayat. Baca 5 ayat, pahami isinya, dan coba untuk diamalkan. Kalau ibu bisa menghadirkan nuansa itu dalam kehidupan, maka Masya Allah, ya, itu akan selalu didampingi itu. Ya. Saya bacakan hadisnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak akan berkumpul orang-orang di satu tempat di antara rumah Allah, yatsluna kitab Allah, mereka bertilawah Quran. Ya. Bukankah tilawah Quran, maaf Bu ya, tidak harus ibu lakukan misalnya di tempat-tempat tertentu, ya di rumah ibu sendiri, ibu bisa kumpul seperti ini, atau bahkan ibu ingin ke tempat tertentu, di jalan ibu bisa tilawah, kan? Manfaatkan waktu, daripada ngobrol, dengarkan sesuatu, komentarin macet. Kenapa nggak ibu setel misalnya satu kajian tertentu, ibu dengarkan maknanya, dengarkan tafsirnya. Bukankah lebih indah kalau di kendaraan malaikat ikut di situ? Ya lebih indah saat ibu berjalan malaikat mengiringi, gitu kan? Nah, jadi kalau bisa menghadirkan itu lebih bagus, lebih baik ya. Illa, lihat kalimatnya, ghasyiyatuhumur rahmah, kecuali saat mereka melakukannya rahmat Allah diliputkan. Nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketentraman dalam jiwanya. Silakan kalau nggak percaya, ibu menghadapi macet dibandingkan dengan klakson-klakson dengan mendengarkan isi Al-Quran, itu akan lebih tenang mendengarkan Quran. Ya. Kemudian lihat kalimatnya, wa hafathumul malaikah, malaikat ikut berebut hadir di sampingnya. Dan yang terakhir, zakarahumullahu fiman indah, disanjung-sanjung orang ini oleh Allah di sisi makhluk yang ada di sekitarnya. Ya saat orang lain larut dalam kehidupan dunia, ya Allah menyanjung dia. Ini Masya Allah, tilawah, gitu kan? Baik, jelas sampai sini? Baik, itu bagian pertama. Dan yang kedua ini, orang yang selalu membiasakan hadir di majlis ilmu dalam kebaikan-kebaikan. Itu jelas langsung, malaikatnya tidak hanya mengiringi, tapi menaungi dari mulai berangkat, belajar sampai pulang, dan memohonkan ampunan kepada Allah. Ya, ada di Ibnu Majah nomor hadis 233. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jangan dipotong hadisnya, belum selesai. Siapa yang menyiapkan dirinya menempuh jalan untuk belajar, maka Allah akan balas kalau benar cara dia belajar dengan meringankan langkahnya ke surga. Lihat kalimatnya, wa innal malaikata, dan sungguh para malaikat itu la tadau ajnihataha, membentangkan sayapnya, menaungi orang yang berangkat ini, ridwan li talibil ilmi, memberikan ridhonya bagi para penuntut ilmu. Jadi mulai dia dari berangkat, di jalannya, sampai di majlis ilmu, sampai pulang lagi. Makanya kalau penuntut ilmu yang benar, pasti dia akan terjaga. Lain cara keluar dari rumah, lain ada doa yang dia bacakan, pandangannya tidak sia-sia, perkataannya dia jaga, sampai hadir di majlis ilmunya, yang dia lakukan beda dengan yang selainnya, gitu kan? Sampai pulang kembali. Dan Masya Allah, ternyata malaikat itu memberikan ridha. Ridhonya malaikat setidaknya punya 2 arti. Ya, kalau tidak mengaminkan doa atau memohonkan ampunan kepada Allah. Hanya itu saja. Ya. Makanya saya tutup, orang-orang yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah, melakukan kebaikan, sekalipun nanti, mohon maaf ketika dia keluar, ternyata maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga. Karena saat kita beraktivitas, kalau bukan malaikat penjaga, malaikat maut yang berlomba untuk menggapai kita. Ya, ternyata oleh Allah, orang-orang seperti ini, walaupun belum sampai ke tujuan, itu pahalanya sudah dicatatkan. Ya, itu ada di Quran surah keempat ayat 100, posisi paling kiri sebelah bawah. Saya tutup. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'. Quran surah An-Nisa ayat ke-100. Siapa yang bertekad hijrah memperbaiki diri
di jalan Allah, maka Allah akan jamin kelapangan hidupnya plus kenikmatan yang bisa dia raih. Ibu barangkali awal-awal untuk mengaji itu tidak mudah, tapi setelah mengaji ada ketenangan, kenikmatan. Jangan-jangan kehilangan satu sesi pun mungkin agak sesuatu yang tidak terasa nikmat, okay? Yang paling menarik, lanjutkan, saya tutup. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Dan siapa yang keluar dari tempat dia tinggal untuk merubah dirinya lebih baik dari pandangan Allah dan Rasulnya, thumma yudrikul maut, tapi ternyata maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga. Ini tandanya ketika Anda berangkat, bukan cuma malaikat rahmat yang menaungi, boleh jadi malaikat maut juga sudah bisa mengintai, waktumu akan tiba. Ya kan? Thumma yudrikul maut, tiba-tiba maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Orang-orang itu Allah tetapkan dulu pahala untuknya sekalipun amalannya belum dikerjakan. Ya, jadi saya ingin berikan pesan, mohon izin Bu sekalian, ya saya akhiri, cuma ada dua pilihan dalam kehidupan. Kalau tidak meningkatkan amal soleh, berlomba dengan orang baik, berarti ibu harus berlomba dengan para pendosa untuk segera bertobat dan beristighfar kepada Allah. Karena itu, kalau Anda tidak mampu berlomba dengan orang soleh memperbanyak kebaikan, setidaknya cepat berlomba dengan para pendosa untuk beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.